Pemirsa, waktu tidur setiap orang pasti berbeda setiap harinya, tergantung pada kesibukan masing-masing. Meski waktu yang dibutuhkan untuk memejamkan mata tetap sama, yakni 7 hingga 8 jam, agar proses metabolisme tubuh dapat berjalan sempurna, serta mengistirahatkan pikiran dan mata kita dari segala hal yang mengganggu, sehingga siap beraktivitas kembali keesokan harinya. Namun saat bulan Ramadan, waktu tidur kita jelas berubah karena adanya waktu sahur pada dini hari sekitar pukul 2 hingga 5 pagi saat sholat subuh tiba. Tak sedikit yang biasanya langsung melanjutkan aktivitas di pagi hari untuk bekerja. Namun tak sedikit pula yang memilih untuk tidur kembali dengan alasan masih mengantuk dan bangun pada pagi hari. Selama bulan puasa, selain lemas akibat tak mengkonsumsi makanan dan minuman, mengantuk adalah hal yang juga umum dirasakan karena kurang tidur, sehingga diganti dengan tidur siang. Lalu sebetulnya bagaimana mengatur pola tidur yang tepat selama bulan Ramadan? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda. Nah itu dia pemirsa, biasanya kalau lagi berpuasa kan pola tidur jadi berubah ya. Jadi kita harus bangun makan sahur dan biasanya kalau lagi puasa juga bawaannya ngantuk terus. Nah ini gimana nih menjaga pola tidur supaya kita tidak ngantuk kan saat berpuasa nih Dokter Haikal? Betul Intan, apalagi nih kalau kita puasa ya, itu kan memang malamnya tarawih ya. Kemudian juga kadang-kadang bagi yang sholat malam juga. Tentu ini memang bisa dikatakan memotong waktu tidur kita, tapi ini tentunya berpahala ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur pola tidur kita saat puasa? Di tengah kita sudah ada Dr. Andreas Prasaja, dokter ahli tidur. Pagi dok, apa kabar? Pagi. Halo pagi dokter. Dokter enak banget dok, ahli tidur dok. Tinggal tidur terus ya? Tidur terus. Saya ngeliat dokter aja udah ngantuk nih dok. Bawaannya tidur. Langsung nyenyak ya tidurnya ya? Oke. Dok, ini kan kalau ketika puasa dok ya, kemudian habis makan sahur. Nah kadang-kadang kan karena tidurnya nggak cukup, jadi habis sahur itu pengen tidur lagi. Nah katanya fakta atau mitos, tidur setelah sahur dapat menghambat proses pencernaan makanan dok. Jadi begini, untuk proses pencernaan memang idealnya adalah di saat siang hari, di saat terang gitu ya. Jadi bukan di saat tidur tentu saja. Ya, tetapi ada faktor lain yang perlu kita perhatikan juga, yang dimana tidur harus kita prioritaskan. Satu, keselamatan, kesehatan dan performa. Ya, jadi kalau setelah sahur, tetap saya sarankan lebih baik tidur karena banyak pekerja di Jakarta ini kan harus berkendara, ya, dan berangkat bekerja. Nah ini kan kondisi mengantuk itu lebih berbahaya berkendara dibanding mabuk. Jadi sangat baik jika ya sudahlah tidur kembali terlebih dahulu baru berangkat. Nah ini akan lebih selamat. Atau sekalian berangkat sampai tempat kerja tidur, baru tidur dulu. Nah kemudian mitos lain adalah kalau habis sahur tidak boleh tidur, katanya GERD. Gastroesophageal reflux disease. Nah, tetapi GERD ini hanya berlaku kalau pendengkur. Karena kalau pendengkur mengalami gangguan pada saluran pernafasannya sehingga dadanya nyedot gitu ya, tapi tersumbat di saluran nafas sehingga dari saluran pencernaan akan naik. Jadi hanya pada yang GERD. Kalau yang nggak ada GERD-nya, hanya pada yang mendengkur. Kalau nggak mendengkur nggak masalah tidur. Nggak akan menyebabkan GERD. Betul. Tapi dok, sebaiknya tidur setelah sahur itu apakah dijeda dulu sejam 2 jam atau langsung tidur setelah sahur? Nah, jedanya nggak usah sampai 1-2 jam ya. Jedanya 15 menit, 20 menit juga udah cukup kok. Ya, jadi, karena kan untuk kualitas tidur yang baik juga ya kalau terlalu kenyang siapa yang bisa tidur. Jadi artinya habis makan sahur setelah subuh bisa langsung tidur dok ya? Bisa langsung tidur. Nah dokter, biasanya bagi yang berpuasa nih kan siang-siang suka ngerasa ngantuk nih. Dan banyak yang tidur siang. Nih katanya tidur siang yang cepat atau power nap ini dapat meningkatkan energi. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta? Karena gini, kita udah kurang tidur terus. Kemudian di saat jam-jam istirahat makan siang, nggak makan kan? Betul. Nah, tetapi di jam-jam ini
jam biologis kita memang mengantuk. Our circadian rhythm tuh memang lagi turun. Kita sebut sebagai after lunch circadian dipping. Jadi langsung kayak tenggelam gitu ya. Nah, ini memang saatnya kita untuk tidur siang. Ya, satu siklus tidur kalau di siang hari itu 15-20 menit sudah tercapai. Jadi cukup sebentar saja kita bangun sudah mendapatkan semua manfaat tidur. Konsentrasinya kembali, vitalitasnya juga balik lagi, semangat lagi, bugar lagi. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Nah, Dok, yang dikatakan power nap itu berapa lama, Dok, durasinya? Cukup 15-20 menit power nap. 15 sampai 20 menit ya? Cukup. Tapi ada yang sampai setengah jam. Kalau memang sampai 1 jam pun berarti 2 siklus tidur. Nggak apa-apa. Mungkin istilahnya bobo-chan ya, bobo-bobo cantik ya. Nah, dokter, tadi kan kita ngomongin tidur ya. Ada tahapan-tahapan tidur ternyata. Kita lihat dulu ya gimana pola tahapan tidur manusia ini dia. Saat seseorang terlelap, ada begitu banyak hal yang terjadi. Tahapan tidur manusia pun bukan hanya sekedar terlelap dan kembali terbangun, tapi jauh lebih rumit lagi. Pertama, tidur ayam. Selama tahapan tidur yang pertama yaitu tidur ringan, tubuh, mental, dan pikiran Anda berada di ambang realita dan bawah sadar sampai setengah sadar selama periode tahap tidur ini. Anda mungkin mengalami sensasi aneh namun terasa sangat nyata yang dikenal sebagai halusinasi hipnagogik. Contoh pada umumnya perasaan seperti terjatuh atau mendengar seseorang memanggil nama Anda. Familiar bukan? Kedua, menyambut tidur pulas. Setelah melewati tahap pertama, masuklah ke tahapan tidur ringan. Detak jantung mulai melambat dan temperatur tubuh ikut menurun. Tubuh siap untuk masuk ke fase deep sleep. Ketiga, tidur nyenyak. Pada tahap ini, tubuh memperbaiki jaringan, membentuk tulang dan otot, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di fase ini pula, seseorang sulit dibangunkan. Ketika terbangun, seketika pun akan terasa disorientasi selama beberapa menit. Terakhir, tidur bermimpi. Tahap periode ini biasanya terjadi sekitar 70-90 menit setelah manusia tertidur. Sebuah siklus tidur lengkap membutuhkan waktu sekitar 90-110 menit setelah manusia tertidur. Sebagian besar mimpi terjadi di fase ini, ketika tubuh menjadi lumpuh sehingga tidak bergerak ketika bermimpi. Ya, itu dia tadi pemirsa ya, ternyata pola tahapan tidur tuh banyak sekali ya. Ada juga tadi tidur ayam tadi, terus ada juga tidur nyenyak, tidur bermimpi ya dokter Haikal, dokter ya. Mungkin kalau yang nyenyak istilahnya kebo kali ya, tidur kebo. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang tidur siang, Dok ya. Nah, fakta atau mitos, Dok, kalau tidur siang yang terlalu lama dapat menyebabkan malah merasa haus saat terbangun. Ini fakta atau mitos? Mitos, karena kalau tidur siang ya, jadi gini, tidur itu sebenarnya kan seperti makan atau minum, artinya dimana kalau kita udah cukup kita nggak akan bisa tidur kembali, ya nggak akan bisa tidur lebih panjang. Jadi ya kalau udah cukup ya memang nggak bisa kelamaan juga. Selama kita masih bisa tidur ya berarti masih ada yang kurang. Ya, nah apakah menyebabkan haus? Itu kalau mendengkur sekali lagi, mulutnya membuka. Nah ini yang menyebabkan haus. Kalau enggak sih enggak kok. Jadi enggak menyebabkan haus sama sekali. Ya, bahkan dengan tidur yang cukup, dengan tidur yang baik, ya terutama tahap tidur dalam tadi kalau dicukupi, ya nafsu makan kita, nafsu kita untuk haus itu bisa dibilang terkontrol dengan baik. Ya, karena pada tahap tidur inilah dikeluarkan keseimbangan hormonnya itu berjalan, di mana kalau orang yang kurang tidur, grelinnya kan akan tinggi tuh, dan leptinnya rendah. Nah, grelin itu yang merangsang nafsu makan, leptin menekan nafsu makan. Jadi kalau kurang tidur, rakus.
Betul. Nah, kemudian kalau kurang tidur lagi apa? Metabolismenya terganggu. Untuk kadar gula darah, kolesterol juga jadi berbahaya. Nah, kalau berpuasa kita tidurnya cukup, ya, tentu sistem metabolisme kita akan jauh lebih baik, ya. Dan waktu berbuka puasa tidak terlalu rakus. Ini yang penting. Nah, ini kan berarti kan kalau puasa ini kan mengubah waktu tidur ya dokter ya, jadinya pola tidur berubah. Ini ada fakta dan mitos juga nih dok. Tidur dan bangun di waktu yang hampir sama setiap hari baik untuk jam biologis tubuh. Ini fakta atau mitos? Tapi sementara kan kalau lagi puasa enggak ya dok ya? Ini fakta. Jadi memang sebaiknya kita tidur di jam-jam yang sama, bangun di jam-jam yang sama, dan pada masa puasa ini kan sebuah bentuk latihan ibadah ya. Betul. Nah, tapi bagus juga sebenarnya karena kalau di zaman dahulu nih kita lihat balik ke zaman dahulu, proses tidur kita itu ternyata lepas maghrib tuh udah ngantuk. Jadi penelitiannya adalah pada orang dewasa yang kita masukkan ke dalam ruangan tanpa cahaya buatan, ini mengembangkan pola tidur di mana habis maghrib tuh ngantuk. Tidur, tengah malam bangun. Kira-kira tidur 3-4 jam, tengah malam bangun, nah baru nih yang aktivitas, ya makanya ada sholat tahajud dan lain sebagainya, ya selama 2 jam, baru kembali tidur. Nah itu sebenarnya setelan di otak kita masih sama seperti itu. Cuma repotnya sekarang karena kehidupan modern, jadwal sosial dan lain sebagainya, jam biologis kita nggak bersesuaian dengan jadwal sosial. Nah inilah mulai ada gangguan tidur sebenarnya. Dok, selama bulan puasa kan umat Islam banyak melakukan aktivitas di malam hari ya, tarawih, kemudian tadarus hingga tahajud. Dan tentunya ini membuat banyak yang berubah pola tidurnya. Nah, bagaimana untuk tetap bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik selama bulan puasa, dok? Nomor 1, kalau dari saya, begitu ada kesempatan tidur. Begitu ada kesempatan tidur, tidur siang ya, tidur di siang hari gitu ya. Kemudian jangan konsumsi kafein. Jangan konsumsi kafein karena kafein selain sifatnya dia stimulan ya, dan dia bekerja bisa 12 sampai 15 jam. Ya, jadi di saat kita harusnya punya kesempatan untuk istirahat di siang hari, power nap, jadi kok kenapa nggak bisa tidur siang? Ya kan sayang waktunya. Dan ingat, kafein itu juga kan bersifat diuretik, membuat tubuh jadi semakin kurang cairan. Jadi malah haus ya? Malah cepat haus. Nah, itu. Dan kafein, sumber kafein itu bukan hanya kopi. Teh, jangan lupa. Coklat. Biasanya buka puasa orang biasa minum teh kan? Teh manis. Nah dokter, ini terkait dengan makanan. Tadi kan dokter nyebutin ada teh, kopi, coklat, dan lain-lain. Nah katanya ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter ya. Katanya hindari makanan asin agar tidak kehausan di tengah malam saat tertidur. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Saat tidur, Anda akan mengalami 2 siklus tidur utama, yaitu rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Tahapan tidur dimulai dari non-rapid eye movement dan akan menghabiskan sebagian besar waktu tidur Anda pada tahap ini. Pada tahap non-rapid eye movement, tahapan tidur dimulai dari N1 dan akan terus bergerak ke tahapan tidur N3. Nah, apa saja ya yang terjadi pada tubuh kita saat tidur? Saat tidur, otak adalah salah satu organ yang paling sibuk beraktivitas. Saat Anda mulai memejamkan mata dan mulai beralih ke siklus tidur, sel-sel otak Anda akan menyimpan semua informasi yang didapatkan selama Anda beraktivitas di siang hari. Memori kemudian akan semakin melekat kuat dan teratur. Selanjutnya, pada saat tidur lelap, Anda akan bernapas lebih lambat dengan pola tarikan napas yang teratur. Kemudian Anda memasuki tahapan rapid eye movement, sehingga pernapasan menjadi lebih cepat dan lebih bervariasi. Selain itu, saat memasuki siklus tidur rapid eye movement, otak akan mematikan sementara termometer alami yang terdapat di tubuh, sehingga Anda disarankan tidur dengan suhu yang sejuk. Pada tahap ini, tubuh pun akan menurunkan denyut nadi serta tekanan darah. Ini merupakan tahap penting yang akan memberikan kesempatan bagi jantung dan pembuluh darah untuk beristirahat.
Selain itu, saat tidur sel-sel juga melakukan regenerasi dan perbaikan jaringan. Tubuh akan bekerja memperbaiki otot, organ, dan sel yang rusak. Hal ini didukung dengan adanya bahan kimia pembentuk sistem kekebalan tubuh yang mulai beredar di dalam darah. Dan terakhir, tubuh akan menghasilkan lebih banyak hormon saat tidur. Contohnya, mengurangi hormon kortisol pemicu stres dan menambah hormon pertumbuhan. Nah, pada saat Anda kurang tidur, kadar hormon leptin dan grelin juga akan kacau. Padahal, fungsi hormon ini mengontrol rasa lapar dan dapat mencegah kegemukan. Nah, mulai sekarang atur jadwal tidur Anda. Kalau bisa, jangan tidur terlalu malam, agar kita dapat waktu tidur yang cukup ya pemirsa. Tuh kan, jadi ketika tidur otak kita tetap aktif. Makanya kalau punya beban pikiran utang atau nggak bisa move on itu kebawa sampai mimpi tuh ya. Ternyata Bikin ada mantan. hubungannya ya dokter ya antara mimpi dengan apa yang kita pikirin. Betul. Nah dokter, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih dok, fakta dan mitos yang belum terjawab. Katanya hindari makanan asin agar tidak kehausan di tengah malam saat tertidur. Ini fakta atau mitos dok? Begini, kalau kita banyak makanan asin ya, memang kalau saat terjaga sih bikin kita lebih haus. Tapi kalau saat tidur sih enggak gitu. Sepanjang jadi- mulutnya kita rapet sih nggak ada masalah. Jadi Ya. kalau saat terbangun ini fakta, kalau saat tertidur ini mitos berarti ya? Betul, dan kita juga harus pahami bahwa dengan tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik ya, kita akan lebih sehat karena gini, begitu kita kurang tidur, otak yang lelah, otak yang mengantuk itu secara otomatis akan mencari zat-zat yang asin, manis, dan gurih. Oke. Ya, jadi kalau kurang tidur ya nyarinya fast food. Makanya kalau misalnya begadang tuh makan terus itu karena itu ya dok ya? Nah, itu dia. Iya. Dok, ini ada titipan pertanyaan dok dari Oke. produser. Katanya kalau ngiler saat tidur itu bikin aus nggak dok? Enggak. Mitos ya. Dengar aja dokter Enggak. Haikal. Berarti cukup cukup basah mulutnya jadi ngaman. Tapi ada orang yang ngangap ketika tidur. Nah itu kan bisa bikin aus juga dok ya? Betul. Nah, ini yang menjadi tantangan. Biasanya yang mangap ini kan yang ngorok ya, yang mengalami sleep apnea. Nah, keluhannya memang di pagi hari begitu bangun tidur tuh kering ya. Iya. Ya, jadi solusinya ya gangguan tidurnya, penyakit tidurnya yang harus diatasi. Oke. Bukan ya terus harus minum terus. Ya, kalau bangun minum ya mengganggu pola tidur. Iya. Atau mungkin pasangannya inisiatif nutup mulut itu. Kan pasangannya juga tidur dok, nggak ngeliat. Mengganggu tidur pasangan. Nah dokter, ini berarti artinya katanya nih kalau tidur ini sama pentingnya dengan menjaga pola asupan nutrisi saat berpuasa. Nah, justru kalau dari kami lebih penting. Oh lebih penting Penting. Ya, karena nafsu makannya akan terjaga kalau betul. tidurnya baik. Iya. Ya, sehingga waktu buka puasa nggak rakus dan nggak mencari makanan yang nggak sehat itu gitu. Iya. jadi Nah, betul ya, penting. kalau kita kurang tidur itu jadinya gelagapan dok ya. Jadi craving, pengen makan yang manis-manis kan. Nah, itu Lapor dia. aja bawaannya dok ya. Emosional juga, ya kemampuan konsentrasi dan stabilitas emosi Iya. seperti dikatakan tadi itu semua dibangun hanya pada tahap tidur REM, tahap tidur mimpi. Ya, Iya. jadi tahap tidur mimpi itu yang paling penting untuk otak kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mengurangi produktivitas, ya, asal tidur kita diperhatikan. Oke. Iya. Nah, dokter, berarti tipsnya apa nih dok untuk menjaga pola tidur selama berpuasa? Apalagi ini kan udah masuk 2 minggu terakhir ya, biasanya ini orang-orang berburu untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi yang berpuasa. Ini gimana dokter? Lebih Nah. banyak meleknya biasanya di malam hari. Iya. Jadi kita harus banyak bayar utang tidur walaupun nggak akan lunas gitu Iya. ya. Tetapi begitu ada kesempatan sebaiknya tidur. Di istirahat makan siang tidur. Selesai pekerjaan sebelum pulang kalau memang ngantuk lebih baik tidur dulu. Nah, Oke. terutama ini kan udah tinggal jarak kira-kira 2 minggu nih. Iya. Untuk yang mau mudik nih, tolong perhatikan kecukupan tidurnya Betul. untuk yang berkendara. Karena faktor utama kecelakaan lalu lintas itu nomor 1 adalah mengantuk. Data kepolisian tiap tahun di Iya. operasi ketupat pasti nomor 1 adalah mengantuk. Betul. Nah, jadi tipsnya adalah ketika ada kesempatan tidur. Oke. Setiap malam
sebisa mungkin cukupi, ya kalau memang biasanya 7-9 jam kecukupan manusia dewasa ya, sekarang bisa 6 jam aja udah bagus. Ya, nah kemudian sebelum berangkat nanti ya tolong diperhatikan juga harus cukup tidur malamnya. Kemudian jangan berkendara di waktu biasanya tidur. Nah ini yang orang suka malah tengah malam berangkat, nah itu kan bahaya. Oke. Jadi intinya selama puasa ini kita tetap harus bisa mengatur siasat untuk mencuri waktu tidur, Dok ya. Jadi supaya tetap cukup tuh tidurnya. Dan memang sunnahnya adalah kita kalau tidur di siang hari itu juga bisa dikatakan sebagai ibadah ya. Jadi memang nggak apa-apa kalau kita ingin mencuri-curi waktu untuk tidur di siang hari. Baik Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dokter penjelasannya, sangat luar biasa. Nah pemirsa ini nggak terasa ya kita udah 1 jam dokter Haikal menemani semua pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan ingat tetap taat prokes, lakukan vaksin booster dan ingat juga besok masih puasa ya. Dan sebagai penutup ini ada tayangan tentang mengenal apa itu power nap. Nah, saya Uta Hekal. Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat.